Jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang baik ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan bacaan kita dengan ayat berikutnya dari surat Al-Baqarah ayat ke-188, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan jangan sekali-kali kalian memakan harta sesama kalian yang bukan menjadi hak milik kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi. Dan kalian bahkan menyogok para hakim, para penguasa untuk kalian peroleh apa yang menjadi harta orang lain dan bukan menjadi haknya kalian dengan cara dosa, dengan cara yang tidak benar. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui hal tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi siang sebelum pengajian saat saya mengulang sedikit ayat ini sebelum menyampaikannya kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hampir saja terpikir baiknya ayat ini kita loncat, karena ayat ini akan banyak tersinggung kalau kita baca. Apalagi mohon maaf, banyak bapak-bapak di sini yang mantan pejabat,
matang, orang yang berpuasa. Saya khawatir sekali kalau kita baca apa adanya, tafsir dari ayat ini membuat Bapak Ibu tersinggung dan kemudian tidak suka dengan saya. Saya tidak menjadi masalah Bapak Ibu tidak suka dengan saya, tetapi apapun itu lebih berat pertanggungjawabannya sama Allah seandainya saya loncat ayat. Jadi seandainya saya loncat ayat bisa saja langsung ke 189 setelah 187. Tetapi kayaknya itu akan berat nanti pertanggungjawabannya bagi saya di hadapan Allah. Nanti Allah nanya, kamu kenapa dulu waktu ngajar tafsir ayat 188 itu tidak dibaca? Jadi mohon maaf, saya dari awal Bapak Ibu minta maaf kalau apa yang nanti kita sampaikan ada yang tersinggung atau yang tidak kurang berkenan dari penyampaian saya terhadap ayat ini. Saya mohon maaf sedari awal. Ya moga-moga Bapak Ibu semua tidak ada yang tersinggung dengan bacaan tafsir dari surat Al-Baqarah 188 ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, memulai tafsir surat Al-Baqarah 188, Imam Ibnu Katsir mengutip sebuah riwayat dari ulama tabi'in. Qala Ali ibnu Abi Thalhah an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Nabi Muhammad atau juga sepupunya Rasulullah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, hadza fir rajuli yakunu alaihi malun. Ayat ini awalnya turun menceritakan tentang kisah seseorang yang punya utang kepada orang lain. Ada seorang debitur punya utang kepada krediturnya. Walaisa alaihi fihi bayinah, tetapi pihak debiturnya ini atau pihak kreditur tidak punya bukti yang kuat, tidak mencatat atau tidak ada saksi dan tidak ada bukti-bukti yang lain kalau yang menunjukkan dia pernah minjamkan uang kepada debiturnya. Biasalah Bapak Ibu, mungkin karena terlalu percaya kepada orang, kita minjamin uang ke orang lain itu tanpa dicatat dan juga tidak ada satupun orang yang mengetahui dan menyaksikannya. Padahal kita tahu bersama di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah kasih satu etika dalam muamalah secara utang piutang. Kata Allah di ayat yang paling panjang itu di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan sebuah transaksi dengan utang piutang dengan tempo waktu tertentu, maka baiknya tulis, catat. Dicatat saja Bapak Ibu masih punya kemungkinan itu transaksi bermasalah, apalagi kalau tidak dicatat. Nah, maka Imam Al-Ghazali juga sering kita sampaikan, seandainya ada orang mau minjam uang ke kita dan jumlahnya terlalu besar untuk kita beri sebagai pinjaman, baiknya Bapak Ibu kasih saja bentuk sedekah ala kita mampu, sekedar kita mampu. Dia minta 10 juta, kita tidak bisa kasih, nominal itu terlalu besar buat kita, tapi kita bisa kasih misalnya sedekah 500.000. Jangan anggap itu utang piutang, karena khawatirnya kalau Bapak Ibu tetap maksain diri memberi 10 juta rupiah seperti yang dia minta, walaupun tertulis, walaupun ada saksinya, khawatirnya nanti Bapak Ibu kehilangan dua sekaligus. Yang pertama hilang uang itu,
Yang kedua, hilang persahabatan dengan orang tersebut. Kita WhatsApp, ini temponya sudah jatuh, tolong dilunasi utangnya, dibalas enggak. Kita telepon, besok di reject HP kita, bahkan 2 hari kemudian diblokir. Itu udah hilang, teman hilang, uang juga sudah hilang. Maka etikanya Bapak Ibu, seandainya ada orang yang orang ini kita kenal baik, kita hormati, dia minta pinjam uang ke kita, nominalnya terlalu besar untuk kita kasih, nah, maka Bapak Ibu baiknya bersedekah saja atau berinfak saja sesuai dengan nominal yang kita sanggupi, 200.000, 300.000, dan anggap itu tidak usah dilunasi. Kalau dilunasi alhamdulillah, kalau nggak dilunasi pun sudah kita anggap membantu dia, yaitu masuk ke dalam bab sebagaimana yang Allah firmankan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bantulah, tolong menolonglah antara sesama kalian selama itu dalam perbuatan baik dan takwa. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, jadi ayat ini turun berkaitan dengan seorang laki-laki, kata Abdullah bin Abbas, di zamannya Rasulullah, dia punya utang piutang kepada orang lain, ya, seorang debitur punya utang piutang kepada krediturnya, walaisa alaihi fihi dainah, tetapi krediturnya ini tidak punya bukti yang kuat, tidak tercatat, tidak punya saksi. Pada saat dia menagih utangnya kepada debitur, fayajhadul mal, dia ngemplang, buat prestasi, tidak mau lunasi. Mana ada saya utang sama kamu, mana buktinya? Nah, itu sering terjadi, apalagi mohon maaf Bapak Ibu, dalam kultur budaya antropologi masyarakat Aceh. Dalam masyarakat Aceh itu Bapak Ibu dikenal betul, yang biasanya ngancuri kita itu orang terdekat. Dari dulu Cunyak Din itu tidak mungkin tertangkap kalau tidak ada panglima-panglimanya yang berkhianat. Raja Aceh itu gak kalah Bapak Ibu kalau setidaknya Panglima Timbang itu tidak berkhianat. Dalam antropologi masyarakat Aceh, yang khianat itu biasanya tangan kanan kita itu. Ya, jadi ini tidak masuk ngajari Bapak Ibu curigaan sama orang, tapi waspada, ya, waspada itu lebih baik, bukan curiga, bukan suudon. Tapi seperti itulah karakter orang Aceh dari dahulu Bapak Ibu, sampai sekarang Bapak Ibu bisa lihat di dunia perkantoran, di dunia politik, di dunia bisnis, yang ngancuri kita itu kadang-kadang bukan musuh kita, bukan orang jauh, tetapi orang yang ada di dekat kita sendiri. Nah, maka Bapak Ibu, ayat ini tepat sekali, apalagi asbabun nuzul cerita ayat ini sangat kontekstual dengan keadaan di zaman kita sekarang. Di zaman kita kan, kita yang minjamin uang ke orang, tapi waktu nagih macam kita yang berutang kepada dia. Itu kan psikologi orang kita Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu pernah alami hal yang demikian. Ya, kita minjamin duit, saat dia minta pinjam uang ke kita melas, ya kayaknya nggak bisa hidup lagi, kasihan. Kita pun iba, tapi setelah kita bantu, jatuh tempo saat kita tagih, lah seperti kita yang berutang kepada dia. Ya, maka hati-hati sekali berkaitan dengan urusan uang Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa dipercaya dengan uang. Hatta tengku pun, hatta tengku, walaupun sorbannya 1 meter di atas kepala, kalau udah urusan uang tidak ada yang bisa dipercaya. Setan bisa masuk Bapak Ibu kalau sudah urusannya duit, ya, apa di dalam sorbannya tengku itu ada tanduknya setan. Cuma gak nampak karena tertutup dengan sorban itu, tidak ada yang bisa dipercaya. Apalagi kalau ada orang yang sekali sudah nipu kita. Itu panduan ilmu tasawuf itu bagus sekali Bapak Ibu. Kata Imam Al-Ghazali, dan saya sering itu menyampaikan terutama dalam pengajian tasawuf, kepercayaan itu seperti nyawa, kata Imam Al-Ghazali.
Sekali dia hilang, tak akan pernah kembali. Itu yang namanya kepercayaan. Sekali kita nipu orang, besok orang selama-lamanya gak akan pernah percaya lagi sama kita. Kayak nyawa Bapak Ibu, kalau dia sudah pergi meninggalkan badan kita, masa mau masuk lagi nyawa itu ke dalam badan kita? Gak akan mungkin itu. Nah, maka Bapak Ibu, yang paling berharga di dunia ini, apalagi sekarang zaman gila ini, zaman akhir ini, kepercayaan itu gak bisa dinilai dengan uang. Bapak Ibu yang sudah dipercayai siapapun ya, sama siapapun, bapak mertua kita percayakan anak perempuannya untuk dinikahkan ke kita, itu jaga betul kepercayaan itu Bapak Ibu. Kenapa? Kepercayaan di zaman sekarang itu barang langka, susah dicari orang yang bisa dipercayai. Bapak Ibu dititipi uang umat, kemudian jaga baik uang itu, jangan sekali-kali kita khianat. Kenapa? Kepercayaan itu jauh lebih berharga dibandingkan sejumlah uang yang dititipkan kepada kita itu. Ya, jadi apapun bentuk kepercayaannya, apapun bentuk amanahnya. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, tragisnya lagi kata Imam Ibnu Katsir, orang ini bukan hanya ingkar, bukan hanya uang prestasi, dia mengingkari ada pinjam uang kepada krediturnya, wa yukhasimu ilal hukam, bahkan dia mengadu kepada hakim setempat. Ini orang sudah mencemarkan nama baik saya, ganti rugi, padahal dia tahu dia berutang. Nah, itu kan, itu persis cerita Allah di awal surat Al-Baqarah. Kalau Bapak Ibu masih ingat, di awal surat Al-Baqarah Allah kan ceritakan yang pertama ciri-ciri orang bertakwa. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa itu muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib, dan seterusnya. Percaya gaib, menegakkan salat, berinfak, dan seterusnya. Kemudian Allah menceritakan tentang orang-orang kafir. Orang kafir itu kata Allah, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum fahum la yu'minun. Orang kafir itu kalau sudah digembok hatinya sama Allah, kita kasih nasihat, kita kasih peringatan atau tidak kita kasih peringatan sama aja, gak akan mempan itu masuk telinga kanan keluar kuping kiri. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan kelompok yang ketiga. Selanjutnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan ada di antara manusia ini kata Allah, dia ngomong amanna billah wa bil yaumil akhir, saya ini beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Tapi Allah dengan tegas mengatakan wa ma hum bimu'minin, sebenarnya dia enggak beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Orang-orang seperti ini berusaha menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma hum yash'urun. Sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Nah, ciri-cirinya apa? Di antaranya wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslimun. Kalau kita nasihati dia, janganlah kamu tipu orang, janganlah kau korupsi punya rakyat, janganlah kau buat kerusakan di muka bumi ini. Mereka ngomong gini, qalu innama nahnu muslimun, kami enggak pernah nipu, maksud kami baik. Jadi dia tidak pernah merasa pernah buat salah. Itu ciri-ciri orang nggak benar, Bapak Ibu. Omongannya manis, bahkan tidak pernah sungkan-sungkan demi menutupi kebohongannya pakai nama Allah, sumpah ini, sumpah itu. Maka Allah wanti-wanti kita dalam Al-Quran, jangan terlalu mudah percaya dengan orang yang bawa-bawa ayat Allah, bahkan pakai nama Allah demi menampakkan atau meyakinkan orang lain kalau dia itu benar. Allah bilang kan di dalam ayat yang lain itu, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Ada itu di antara manusia omongannya buat kalian takjub. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi.
Bahkan dia tidak sungkan-sungkan bawa-bawa nama Allah untuk bilang, demi Allah saya ini benar, saya ini baik. Tapi kata Allah, wa huwa aladul hisab, dialah musuh Allah Subhanahu wa taala yang paling nyata. Nah, Bapak Ibu, kita yang paling susah menghadapi orang seperti ini. Kalau orang bakai, kerang, kasar, kita udah ini orang hati-hati nih. Ada potensi dia mencelakakan kita. Tapi kalau orang mulutnya manis, sikapnya baik, walaupun di belakang dia khianat, siapapun Bapak Ibu di antara kita berpotensi untuk jatuh. Kita yang berilmu, apalagi kita yang gak ada bekal ilmu, pasti Bapak Ibu mudah sekali kita terkena tipu dengan orang seperti ini. Nah, Al-Quran datang, kepentingan Al-Quran itu apa? Kan menjaga kita ini semua Bapak Ibu ya, sa'adatud darain, untuk bahagia di dunia dan akhirat. Itu tujuan Al-Quran. Jadi yang model-modelan seperti ini bukan hanya ada di zaman kita Bapak Ibu ya, setua dengan peradaban manusia orang-orang seperti ini ya, buat prestasi, minjam uang, kemudian ditagih, ingkar, gak ada macam-macam. Fayajhadul mal wa yukhasimu ilal hukam, bahkan dia tidak sungkan-sungkan melaporkan masalah ini ke pengadilan, padahal dia yang salah ya, tapi nampak-nampaknya dia yang paling benar. Wa huwa ya'rifu anal haqqa alaihi, padahal dia tahu kebenaran itu ada sama krediturnya. Benar, saya memang ada pinjam uang, tapi nggak usah bilang-bilang, ngapain saya bayar lagi, kan uang itu uang saya. Jadi saya menarik Bapak Ibu, ada satu jurnal baru-baru ini penelitian, dia teliti secara psikologis kenapa banyak orang minjam uang, tapi bukan minjam sesama kita ya, minjam ke bank. Dia teliti itu kenapa banyak betul di zaman sekarang itu orang NPL istilah. Nah, istilah bank itu NPL. NPL itu non performing loan, utang macet, kredit macet lah. Kenapa banyak sekali kredit macet selama ini? Nah, itu istilah banknya non performing loan. Nah, jadi diteliti secara psikologis. Ternyata Bapak Ibu ada satu ada satu rumus yang sama, ada satu model yang sama. Sama orang-orang yang kredit macet itu ada satu rumus yang sama secara psikologis. Ketika dia mengajukan pinjaman ke bank, dan bank kemudian setelah mempelajari orang ini, kan di profiling itu sama bank, dilihat catatan OJK-nya gimana, pernah minjam uang enggak, atau pernah ngemplak uang apa enggak, dipelajari semua. Setelah itu disetujui. Nah, biasanya Bapak Ibu, orang yang akan macet kreditnya itu dia menganggap setelah terima duit itu duit dia sendiri. Nah, itu secara psikologis pasti itu akan macet kreditnya. Alhamdulillah sudah cair duit kita dari bank 100 juta, makan-makan ya, makan-makan dulu, cair kredit, makan-makan tuh kayak dulu. Itu 90% dia gagal bayar uang, gagal bayar utang. Tapi kalau ada orang menerima duit, udah cair ini kredit, dia disiplin betul menggunakan 1 rupiah itu, dia disiplin. Kenapa? Dia tahu ini duit bukan punya dia wajib melunasi kembali sesuai dengan tempo yang sudah disepakati dengan pihak bank. 1 rupiah saja Bapak Ibu disiplin betul. Nah, bahkan ada contoh di jurnal itu, pengusaha Cina. Nah, sekali-kali yang gini-ginian disiplin kan Cina Bapak Ibu, pinjam uang, kemudian istrinya itu tahu suaminya udah cair kredit, karena tahu istrinya buat tasyakuran kecil-kecilan. Cina nggak tahu tasyakuran ya Pak, tanda terima kasih. Cina nggak tahu kan tasyakuran. Beli ayam, biasanya mereka makan telur Bapak Ibu, anaknya 2, 1 telur itu dibagi 4 biasanya. Saat kredit cair, istrinya ini berani membelanjakan dikit uang belanjanya untuk beli ayam, makan siang ayam. Tapi suaminya nanya, ini duit ayam, beli ayam dari mana? Kan kita patut rayakan duit kredit dari bank sudah cair
sekali-kali nggak salah lah kita makan ayam, makan enak, dibuang itu ayam, dibuang lah itu. Dia ngajari sama istrinya itu, kita ini bukan duit kita, kita wajib mengembalikannya. 1 rupiah dari duit ini harus bertanggung jawab penggunaannya. Nah, orang-orang seperti ini Bapak Ibu, biasanya dia menepati janji utang piutangnya, pasti dia akan mengembalikan. Jadi ini nggak ada urusan agama Bapak Ibu, ini mentalitas. Orang Islam kalau mentalnya menganggap duit kredit itu duit dia, pasti gagal bayar itu. Orang kafir kalau mentalnya duit pinjaman ini bukan duit dia, dia satu hari wajib mengembalikan, pasti dia bisa mengembalikannya. Nah, ini bukan masalah agama beriman apa enggak, ini masalah mental, masalah psikologi. Dia merasa memiliki utang itu apa enggak? Kalau dia merasa memiliki itu, udah secara ilmu psikologi, dan itu proven Bapak Ibu, terbukti secara ilmiah, biasanya pasti orang itu akan gagal bayar. Bapak Ibu nanti besok-besok pinjam utang, ya, jangan anggap itu duit sendiri, itu duit orang ya, yang harus kita kembalikan di suatu waktu sesuai dengan tempo yang sudah kita sepakati. Wa huwa ya'lamu annahu athimun akilu haram, dan dia tahu sebenarnya yang dia lakukan ini dosa. Dalam hati kecilnya dia tahu itu akilun haram, dia makan makanan yang haram, tapi tetap dia lakukan untuk ngambil yang bukan menjadi hak milik dia. Dia ajukan ke pengadilan untuk pengadilan mengesahkan. Pengambilan itu kan ngambilnya atas nama hukum, ya akhirnya jadi legal sesuatu yang tidak legal itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Hati-hati kali jadi hakim. Hakim itu kata Nabi, sebelum dia memutus perkara, Bapak Ibu, salah satu kakinya itu sudah di neraka. Salah satu sebelum dia memutus perkara. Kalau hakim zaman kita entah, ya moga-moga 2 kakinya di surga, moga-moga kita berdoa kan gitu, ya kan? Di zaman dahulu aja Rasulullah sudah bilang itu, hakim itu sebelah kakinya di neraka sebelum memutus perkara. Kalau dia sudah memutus perkara dan dia tahu ini tidak benar, tapi dia tetap mutus kepada yang salah itu benar, 2 belah kakinya masuk neraka itu. Tapi kalau dia memutus yang benar-benar, yang salah-salah, dia menyelamatkan sebelah kakinya yang sudah di neraka, dia pindahkan ke dalam surga. Nah, itu hakim kata Rasulullah, ya. Maka jangan pernah main-main Bapak Ibu dengan hak orang. Ya, mohon maaf, di pemerintahan sudah terlalu biasa. Yang bukan hak diberikan, yang hak tidak diberikan. Itu sudah terlalu biasa. Yang di pemerintahan, tidak usahlah kita banyak ngomong, terlalu biasa itu. Ya, sebenarnya yang hak dapat beasiswa si fulan, tapi yang dilewatkan si fulin. Saya alami sendiri Pak. Waktu S2 saya kan beasiswa BPSDM. Tes saya nomor 2 berikan, tes tulis itu. Nomor 1 itu Fadil Rahmi waktu itu. Tes ke Timur Tengah Fadil Rahmi nomor 1. Nomor 2 itu saya, nilai yang paling tinggi itu. Tapi tiba-tiba pengumumannya dicabut, sudah dua kita foto dulu itu. Tiba-tiba diumumkan lain lagi. Maka akhirnya kita minta bongkar semua, mau nggak mau akhirnya waktu itu dibuat tes ulang, tetap kita di peringkat 5 yang atas itu yang berhak lewat itu. Nah, itu sudah terlalu biasa di negeri kita untuk hal itu, dan itu nggak boleh dibiasakan. Kita harus ngomong yang nggak benar itu nggak benar. Termasuk Bapak Ibu ini karena sudah dekat kurban. Satu waktu saya kenal dekat dengan seorang kepala dinas. Beliau ngajak saya makan siang. Setelah makan siang, beliau ngajak saya ke kantor beliau. Biasalah di ruang kepala dinas itu kan ada sofa. Di rumah saya nggak ada sofa. Ada sofa Pak Iwan di rumah saya? Nggak ada, kan rumah orang miskin. Jadi sekali-kali enaklah duduk di sofa empuknya Pak Kadis itu. Duduk tidur-tiduran. Saya lihat Pak Kadis itu terlalu sibuk. Ada amperahan yang dia teken itu. Saya datangi,
Suasananya udah mendekat Idul Adha. Sekalian, apa itu? Saya panggil beliau Bang. Bang, apa itu? Ini kurbannya Pak Gubernur. Lah, kurban Pak Gubernur pakai APBD. Gimana itu ceritanya? Kurban itu bukan pakai duit anggaran negara, Bapak Ibu. Kurban itu pakai duit pribadi. Jadi bukan kurban itu. Jangan dibilang kurban. 23 kabupaten kota kurban gubernur. Nggak ada itu. Kalau pakai duit rakyat bukan kurban gubernur itu. Kurban itu harus pakai duit pribadi, bukan pakai duit rakyat. Ya kan? Jadi kita jangan bangga dulu Pak terima kurban wali kota misalnya. Itu belum tentu duit dari wali kota itu. Takut-takutnya semoga enggak. Itu dari dana APBK. Khawatirnya kan gitu. Terima kurban presiden misalnya. Khawatirnya itu bukan dari duitnya presiden, tapi dari APBN. Nah itu bukan kurban. Saya jamin itu bukan kurban. Ya, kurban itu duit pribadi kita. Bapak Ibu kan tahu itu cerita kurban pertama manusia itu, Nabi Adam kan, anak Nabi Adam Qabil dan Abil itu. Watlu alaihim naba'a banai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan. Ceritakan Muhammad kepada umatmu tentang kurban dua putranya Adam. Ifqarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ketika keduanya kurban tapi sepihak diterima, pihak yang lain ditolak kurbannya sama Allah. Qabil ditolak, Habil diterima. Allah cerita kemudian di dalam ayat itu innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kurban yang diterima sama Allah itu kurban yang dipersembahkan dengan niat takwa, bukan main anggaran Bapak Ibu. Masa dikurban main proyek, merap lagi harganya, satu sapi 20 juta, taruh 25 juta. Masya Allah. Udahlah, masalah agama jangan diproyekkan ya. Kalau Bapak Ibu mau proyek di jalan, main proyek lah sana ya, nanti tanggung jawab sama Allah. Tapi masa bangun masjid proyek juga Pak? Kan terjadi itu, bangun masjid jadi ketua pembangunan masjid. Semen harga 40 juta, 40 ribu per sak dinaikin 45 ribu. Mentalitas kita itu bangun masjid pun udah main proyek. Ya, jadi jangan seperti itu. Rumah Allah ini jangan dimainkan proyek. Syariat Allah jangan dimainkan proyek. Udah kalau jadi panitia kurban ngabdi saja. Itu tempat kita ngabdi. Bahwa kita diizinkan ambil Bapak Ibu dana operasional, Bapak Ibu jadi panitia kurban kan capek itu cari sapi ke kampung kan, boleh ngambil dana operasional itu diizinkan dalam syariat. Nah, makan siang di situ, tapi jangan di Hermes. Masa makan siangnya di Hermes? Wah ini banyak ini lebih. Jangan, ya sekedarnya saja, ya, sesuai dengan kepatutan. Maka nasi bungkus harga 20.000, ngopi segelas itu kan masih patut. Nah, ini penting Bapak Ibu untuk kita sampaikan. Maka dari awal saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya dengan hal ini, karena memang sudah terlalu dianggap lumrah yang seperti ini Bapak Ibu di dalam kejadian kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, wa kadza rawa'an mujahidin wa Sa'id bin Jubair wa Ikrimah wal Hasan wa Qatadah wa Sadi wa Maqatil bin Hayyan wa Abi Rahman bin Zaid bin Aslam annahum qalu. Riwayat yang sama juga disampaikan oleh sejumlah para ulama baik dari tabi'in maupun tabi'in. Mereka berkata apa? Qalu la tukhosin anta ta'lamu wa annaka dhalimun. Kalau kita tahu kita salah, jangan pernah sekali-kali memanipulasi kesalahan kita dengan mengadu ke hakim untuk memutarbalikkan fakta dan kemudian kita menang mendapatkan apa yang bukan menjadi hak kita. Itu jangan sekali-kali Bapak Ibu, berat sekali urusan. Dan saya lihat Bapak Ibu di pengadilan, orang-orang yang main suka di pengadilan, suka sumpah palsu. Saya dulu baru jadi dosen Bapak Ibu, sering diminta jadi saksi ahli di mahkamah syariah kalau ada kasus perceraian, kasus
kasus kasus faraid itu sering. Baru-baru jadi dosen itu 2014, 2015 sampai 2017 itu sering saya. Itu kan sebelum kita kasih kesaksian kan disumpah itu Pak. Padahal saksi ahli itu bukan beda dengan saksi fakta. Kalau saksi fakta dia mengetahui peristiwa. Kalau saksi ahli itu tidak tahu peristiwa, tapi dia tahu ilmunya. Kalau gini-gini kasus bagaimana menurut Anda? Hakim biasanya nanya itu ditaruh Quran Pak di atas kepala kita, bukan takut. Padahal tahu kita ilmunya, tapi di pengadilan itu beda itu karena sudah di bawah sumpah. Nah, begitu juga jabatan. Saya sering itu bilang sama para pejabat, kalau sudah selesai dengan jabatannya bayar kafarat sumpah. Karena kan kita nggak baik-baik kali Bapak Ibu memegang jabatan itu, ya. Setelah selesai jabatan itu bayar kafarat sumpah. Saat dilantikkan disumpah Pak, di atas kepala kita itu taruh Quran. Saya bersumpah menjalankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, ya kan sumpah. Anak sakit ikut rapat nggak? Mana ada ikut rapat Pak? Anak sakit di rumah, ya jaga anak dulu. Ya moga-moga dengan bayar kafarat sumpah itu Allah telah meringankan lah. Kalau masih disiksa pun nggak apa-apa, tapi jangan berulang kali. Kalau sudah bayar kafarat sumpah, ya kan seperti itu. Ada satu jamaah kita, saya bilang siapa, beliau punya banyak jabatan. Setelah pengajian itu dia datang, Ustaz, saya udah hitung, ternyata ada sekitar 60 jabatan lebih saya pernah disumpah. Waduh, bentuknya udah bayar berapa? Baru 30. Jadi ada sisanya lagi. Bang, bayar cepat-cepat, ya. Bayar kafarat sumpahnya. Jadi beliau suka kerjanya, ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita baca sebuah riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam riwayat itu Rasulullah takut betul kalau dalam posisi pengadil sebagai hakim. Jadi Nabi ini kan tugasnya multi tugas, multitask. Nabi Muhammad statusnya sebagai Nabi, Muhammad sebagai kepala keluarga, Muhammad sebagai kepala pemerintahan, Muhammad sebagai panglima perang, Muhammad juga sebagai hakim. Orang ribut Bapak Ibu larinya ke siapa? Waktu di zaman itu, masa lari ke Abu Bakar? Ngapain lari ke Abu Bakar? Kalau ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah paham, innama ana basyarun, kata Nabi, saya ini sama kayak kalian, basyar, manusia biasa. Kata Nabi, fa'la'alla ba'dukum ayyakuna alhana bihujjatihi. Boleh jadi ada di sebagian kalian pintar betul berargumentasi, sehingga walaupun dia salah kelihatan benar. Kata Nabi, saya khawatir kalau saya mutus perkara, sebenarnya dia salah tapi saya benarkan dia. Dan itu terjadi juga sama Rasulullah. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita itu Bapak Ibu wajibnya menilai apa yang kita tahu. Di bawah yang kita tidak tahu itu kita nggak dituntut cari tahu sama Allah. Maka kata Rasulullah, "Nahnu nahkumu bitawahir wa la nahkumu bisarair." Kami ini diperintahkan sama Allah untuk menghakimi, untuk menghukum orang sesuai dengan fakta-fakta yang kami tahu. Di luar yang kami tidak tahu itu kita tidak dituntut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Bapak Ibu pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali bacaan kita ini. Semoga ada manfaatnya kepada kita semua. Berhubung insya Allah hari Rabu tanggal 27 Mei kita berhari raya Idul Adha, maka pada kesempatan baik ini saya ingin mengucapkan kepada Bapak Ibu semua, minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair. Moga-moga amal kita, amal ibadah, amal soleh kita diterima sama Allah, dosa-dosa kita diampuni olehnya, dan kita ditempatkan di sisinya Allah kelak
pada saat kita meninggal dunia. Semoga apa yang telah kita sampaikan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.